Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai asas-asas dalam perikatan dan perjanjian. Akan tetapi, sebelum kita masuk ke inti materinya, mari terlebih dahulu kita mengetahui apa sih perikatan dan perjanjian itu. Jadi, perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang saling terikat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu. Sedangkan perjanjian adalah salah satu bentuk perbuatan hukum yang menghasilkan suatu perikatan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian tersebut, mari kita lanjut ke pembahasan utamanya. Pada perikatan dan perjanjian terdapat 5 asas penting, yaitu: Yang pertama, ada yang namanya asas kebebasan berkontrak. Hal ini diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUHP. Latar belakang asas kebebasan berkontrak yaitu adanya paham individualisme pada zaman Yunani dan berkembang pesat melalui ajaran Thomas Hobbes, John Locke, dan Rousseau. Hal ini mengakibatkan sistem hukum kontrak menjadi terbuka dan bersifat universal yang merujuk pada adanya kehendak yang bebas dari setiap orang untuk membuat atau tidak membuat kontrak. Pembatasannya hanyalah untuk kepentingan umum dan di dalam kontrak harus ada keseimbangan yang wajar. Dan kebebasan ini merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia. Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan yang meliputi 1. Membuat atau tidak membuat perjanjian. 2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun. Dan 3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan, serta menentukan bentuknya perjanjian tertulis atau lisan. Dalam asas ini, para pihak bebas untuk membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak tersebut sepanjang memenuhi 1. Memenuhi syarat sebagai suatu kontrak. 2. Tidak dilarang dalam undang-undang. 3. Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Dan 4. Sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikat yang baik. Yang kedua ada asas konsensualisme, diatur dalam pasal 1320 ayat 1 KUHP dan pasal 1338 ayat 2 KUHP. Asal kata dari konsensualisme adalah konsensus yang berarti kesepakatan dua belah pihak atau persesuaian kehendak dan pernyataan antara para pihak. Jadi asas konsensualisme adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak harus dilakukan secara formal, tetapi cukup apabila adanya kesepakatan antara dua belah pihak. Yang dimaksud kehendak di sini adalah adanya kemauan untuk mengikatkan diri satu dengan yang lainnya, dan kemauan ini didasarkan kepada kepercayaan bahwa perjanjian akan dipenuhi. Asas konsensualisme ini gagal apabila terdapat ada 3 hal, yaitu 1. Penipuan atau bedrock. 2. Kekhilafan atau dualing. 3. Paksaan atau duang. Dalam pasal 1338 ayat 2 KUHP, asas konsensualitas adalah ketentuan yang imperatif, yang berarti kontrak yang telah dibuat secara sah. Pertama, dapat ditarik kembali dengan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. 2. Hanya melalui kesepakatan kedua belah pihak baru bisa ditarik kembali. 3. Tidak dapat ditarik kembali secara satu pihak. Asas konsensualisme tidak hanya harus ada pada saat pembuatan kontrak, tetapi harus ada pada saat pelaksanaan bahkan saat pemutusan kontrak. Oke, yang selanjutnya yang ketiga ada asas Pacta Sunt Servanda yang diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUHP. Asas Pacta Sunt Servanda adalah asas yang mengharuskan para pihak memenuhi apa yang merupakan ikatan mereka satu sama lain dalam kontrak yang mereka buat. Asas Pacta Sunt Servanda menyatakan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, karena perjanjian antara para pihak dianggap sebagai perbuatan yang sakral. Tidak boleh dilakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas Pacta Sunt Servanda disebut juga asas kepastian hukum, karena asas ini menjaga dan menghormati perjanjian antara pihak yang di dalam perjanjian.
Oke, untuk yang selanjutnya ada asas itikat baik. Asas itikat baik ini diatur dalam pasal 1338 ayat 3 BW. TGD Trow, Good Faith, Boni Faith. Asas ini menerangkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat harus didasarkan pada itikat. Asas ini diatur dalam pasal 1338 ayat 3 BW yang berbunyi, semua perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikat baik, yang berarti dalam pelaksanaan perjanjian harus memperhatikan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Dalam pelaksanaan kontrak itikat baik, berarti kepatuhan terhadap melaksanakan apa yang telah dijanjikan untuk mencegah kelakuan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak. Ada pun dua jenis itikat baik menurut subjektif, yaitu itikat baik subjektif dan objektif. Itikat baik subjektif adalah kejujuran yang harus ada sebelum perjanjian dilaksanakan oleh para pihak atau pra-perjanjian. Itikat baik objektif adalah kepatutan pada terhadap pelaksanaan kontraktual atau POS, kewenangan menilai apakah satu perjanjian adalah patut atau tidak ada pada hakim. Yang kelima ada asas kepribadian, diatur dalam pasal 1315 KUH Perdata junto pasal 1340 KUH Perdata. 1315 KUH Perdata junto pasal 1340 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuat suatu perjanjian tersebut, dan sebuah perjanjian tidak mengikat bagi para pihak lain yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut. Sehingga dapat dimengerti bahwa seorang tidak bisa membuat perjanjian untuk orang lain, hanya untuk dirinya sendiri. Terdapat 3 golongan yang tersangkut dalam suatu perjanjian, yaitu yang pertama, para pihak yang membuat perjanjian, para ahli waris dari para pihak, dan yang terakhir pihak ketiga yang diatur dalam pasal 1317 KUH Perdata. Pada dasarnya memang seseorang tidak dapat membuat perjanjian untuk orang lain, namun pada pasal 1317 BW terdapat pengecualian yang disebut dengan der den bidding, yang artinya adalah janji untuk pihak ketiga. Contoh dari der den bidding adalah perjanjian outsourcing. Nah, selain dari 5 asas penting tersebut, ada pun asas-asas lain, yaitu asas-asas hukum perikatan nasional. Dirumuskan dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh BPHN, Departemen Kehakiman tahun 1985, asas-asas hukum perikatan terdapat 8 asas, yaitu asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan yang terakhir ada asas perlindungan. Oke, baik, sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.